Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Rela Dipimpin oleh Tuhan. Kita baca ayatnya saudara ya. Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Kita akan baca ayat ini berganti-gantian. Saya 39, Anda 40, nanti 44-nya sama-sama saudara ya. Begini kata firman. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. 40 teruskan saudara. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41 ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 43 ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. 44 sama-sama 2 dan 3. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Baik, sebelum saya mencoba menjelaskan kisah atau ayat yang barusan kita baca, ingat pagi ini kita bicara satu tema, kita fokus bicara tentang hidup yang rela dipimpin oleh Tuhan. Karena saya mendapati banyak orang cuma mau ditolong tapi nggak mau rela hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Nah, untuk memulai pengajaran firman Allah pagi ini, saya akan bawa dulu saudara, saya tuntun saudara melalui PowerPoint gambar yang pertama ini. Coba lihat di screen saudara. Ya, saya tulis begini statementnya. Banyak orang percaya hari-hari ini sedang mengharapkan dan menantikan pertolongan Tuhan. Saya percaya kalau saya bertanya kepada Anda, adakah di antara saudara yang hari-hari ini, saat-saat ini, akhir hari ini Anda adalah orang-orang yang memang sedang mengharapkan, menanti-nantikan, menunggu pertolongan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya, problemnya gini, kita berharap menantikan pertolongan Tuhan, tentu yang kita nantikan apa? Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita, Tuhan sembuhkan kita. Bentuk pertolongan yang kita nantikan mungkin berbeda-beda. Tapi saya pikir kita semuanya sama. Yang kita harapkan adalah pertolongannya yang datang. Tapi seringkali yang kita nantikan pertolongannya gak datang-datang juga. Dan inilah yang saya sebut, yang seringkali membuat orang Kristen menjadi putus asa, frustasi, dan berujung dia pada kekecewaan kepada Tuhan. Kenapa? Berharap menantikan pertolongan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan tidak datang, dia alami dalam hidupnya, kecewa dia sama Tuhan. Masalahnya di mana? Problemnya di mana? Saya mau coba tunjukkan sama saudara, ada sebuah masalah yang saya berharap Anda bisa mengerti ini, memahami ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai dalam hidup kekristenan kita itu terjatuh dalam blunder-blunder kehidupan yang seharusnya gak perlu terjadi dalam hidup kita. Kita salah langkah. Karena ketika pertolongan Tuhan gak datang-datang juga, kita bukan sekedar putus asa. Ini loh ujungnya, kita menjadi kepahitan sama Tuhan. Sorry saya katakan, itu satu kebodohan. Mungkin keras saya berkata-kata, tapi betul. Anda setuju atau tidak dengan saya, tapi saya beri nama begini, ini satu kebodohan dalam hidup kekristenan. Gak ngalami pertolongan gak kunjung datang, kemudian dia bukan cuma putus asa, ujungnya begini, dia kecewa, dia kepahitan, dia marah sama Tuhan. Ini blunder dalam kekristenan. Ini kebodohan yang kita buat dalam iman Kristen kita. Mari saya tunjukkan apa masalahnya. Problemnya apa?
kok berharap minta tolong, kok gak datang pertolongan. Bahkan sampai seperti ini, disadari atau tidak, banyak orang-orang, perhatikan next, disadari atau tidak bahwa mengapa gitu ya, kesabaran kita dalam menantikan pertolongan Tuhan yang kita alami begini, sepertinya tidak mengubah keadaan hidup kita. Saya mau tanya, Anda pernah gak ngalami situasi ini? Kita udah sabar, saya udah sabar Pak Pendeta, tunggu-tunggu menantikan pertolongan Tuhan. Udah lama, tapi kok Tuhan gak kunjung tolong, kok Tuhan gak kunjung memberikan jalan keluar, kok saya gak sembuh-sembuh, kok saya belum menerima yang namanya berkat doa dijawab gitu. Udah sabar. Yang saya mau sampaikan sama saudara begini, catat baik-baik. Saya berharap pada titik bagian ini Anda dengarkan baik-baik. Ini bagian terpenting. Ini seringkali kita blunder di sini, saudara ya. Bahwa ternyata tidak cukup, saudara ya. Kita orang Kristen bermodalkan iman dan kesabaran dalam menantikan Tuhan. Kan tadi udah saya katakan barusan, kurang sabar bagaimana gitu. Tapi ternyata yang terjadi begini, kesulitan tetap jadi kesulitan, masalah tetap jadi masalah, tidak kunjung ada jalan keluar berkat dan pertolongan Tuhan. Sudah sabar, makanya saya bikin statement sama saudara jadi ingat-ingatan. Anda mesti paham dan jangan sampai gagal paham ini. Bahwa ternyata Anda mesti ngerti kesabaran saja nggak cukup. Nggak cukup kita orang Kristen hanya bermodalkan iman dan sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Supaya kita tidak jatuh dalam blunder kebodohan dalam iman Kristen kita. Kita mesti ngerti ini. Bahwa ternyata begini saudara ya. Banyak orang percaya diakui atau tidak. Itu hanya sebatas gini loh. Ingin ditolong oleh Tuhan. Saya coba bantu saudara ya. Menunjukkan ini loh problemnya, ini loh inti kenapa pertolongan Tuhan gak datang. Sudah sabar Pak, tapi gak datang juga, berujung kecewa. Kenapa? Karena ini kita suka jadi orang Kristen yang model, saya kasih gambar sama saudara ini loh. Kita itu menjadi kebanyakan orang percaya, orang Kristen yang hanya ingin sebatas ditolong hanya oleh Tuhan saja. Sebatas ditolong oleh Tuhan. Tetapi hidup kita seperti judul tadi, tidak rela dipimpin oleh Tuhan. Ini problem loh. Jadi sebetulnya tanpa kita sadari, yang kita kejar dalam iman Kristen kita itu hanya pertolongan Tuhan. Yang kita utamakan hanya pertolongan Tuhan. Hanya sebatas itu kah? Iya, hanya sebatas itu. Ini justru biang masalahnya, akarnya di sini. Karena ternyata dasar iman Kristen kita, kepercayaan kita landaskan saudara hanya ini. Hanya sebatas ingin ditolong Tuhan. Hanya sebatas ingin diberkati Tuhan. Hanya sebatas ingin disembuhkan sama Tuhan. Kayaknya itu yang kita harap-harap. Itu yang kita utamakan. Hanya sebatas ingin ditolong, diberkati, terima mujizat. Sebatas ingin disembuhkan Tuhan. Tapi problemnya ini. Kitanya yang bersangkutan berharap minta tolong. Kita nggak rela, nggak ikhlas, nggak bersedia hidup kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Nah ini problem. Pertanyaannya adalah begini. Kenapa kebanyakan orang Kristen lebih memilih, suka memilih hanya sebatas ditolong Tuhan daripada hidupnya rela dipimpin oleh Tuhan? Lo penting loh ini diperhatikan. Saya tahu ini sederhana, tapi penting. Kegagalan, blunder, kebodohan kita orang Kristen tuh di sini. Yang kita kejar hanya sebatas mau berkat, mau pertolongan, mau kesembuhan. Lah tapi kitanya nggak mau nurut. Tuhan berfirman kasih nasihat, nggak rela dipimpin, nggak ada ketaatan. Karena saya mau tunjukkan gini, kenapa sih orang lebih suka memilih ditolong daripada rela dipimpin? Alasannya ini. Karena dipimpin sama Tuhan, selalu saya ajarkan menuntut dua hal, dua perkara. Kita mesti membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun keintiman, intimacy dengan Tuhan. Lagi dan lagi ingin datang kepada Tuhan, ingin cari Tuhan, rindu duduk diam di kaki Tuhan. Pendeta, apa tidak ada cara lain? Saya katakan, tidak ada. Anda mau hidupmu dipimpin sama Tuhan tiap hari
dituntun, dibimbing hidup kita. Yang pertama, kita harus membangun hubungan, ingin selalu dekat, lekatkan hati kita dengan hatinya Tuhan. Rindu datang sama Tuhan, selalu rindu berjumpa, bertemu, memandang wajah Tuhan. Itu namanya membangun hubungan sama Tuhan, dan itu adalah keharusan, bagian standar persyaratan dari dipimpin oleh Tuhan. Harus membangun hubungan. Ada punya persyaratan standar ini atau tidak? Jangan cuman taunya Tuhan Anda jadikan sasaran tembak, begitu nggak ditolong, Tuhan disalahin, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Kok selalu nggak sopan dia kita? Pantaskah kita menjadikan Tuhan selalu menjadi sasaran tembak kita? Ada apa-apa pokoknya Tuhan dipersalahkan. Bukan Tuhan nggak mau tolong, Tuhan mau tolong. Tapi kitanya yang benar. Kalau mau ditolong, kalau benar pagi ini Anda dan saya adalah menjadi anak-anak Tuhan yang rindu, berharap, tunggu pertolongan Tuhan. Anda harus punya standar persyaratannya. Apa standar persyaratannya? Anda harus rela, bersedia dipimpin oleh Tuhan. Tidak ada cara lain? Tidak ada. Standar ini harus kita penuhi. Standar ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Hidup yang rela dipimpin sama Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan dan hiduplah dalam ketaatan. Nasihatnya, lakukan. Suaranya berbicara di hati kita yang digerakkan, sepertinya itu adalah isi pikiran kita, keinginan kita. Tapi ternyata ada memahami, ada bisa rasakan. Ini tuntunan Tuhan. Ada disuruh tengah malam dibangunkan, berdoa kah? Nurut gak saat itu? Tuhan itu seringkali ketika dia melakukan perkara-perkara yang besar, mujizat, berkat, pertolongan yang besar dan luar biasa, seringkali Tuhan melalui perkara-perkara yang sepele, yang kecil, yang kita anggap remeh. Malam-malam dibangunin, bangun. Anda terbangun alasan mungkin mau kencing, tapi hatimu terasa pengen berdoa, berdoalah. Jangan-jangan itu Tuhan suruh saudara. Jangan-jangan itu adalah pimpinan Tuhan sama saudara. Nah, ketika pimpinannya, tuntunannya datang, Anda mau gak bangun hubungan sama dia dan taat gak sama tuntunannya? Seringkali kita menolak dipimpin, gak rela dipimpin. Kita lebih suka tidur lagi. Atau di tengah jalan tiba-tiba kita terhenti, tergerak gitu, ingin memberikan sesuatu kepada seseorang yang di depan kita, gak jauh-jauh. Kadang-kadang Tuhan bekerja, kadang-kadang Tuhan bisa gerakkan kita yang memberkati seseorang. Kadang kita tahan. Padahal itu tuntunan Tuhan. Itu pimpinan Tuhan. Tinggal kita mau gak hubungan dengan Tuhan dan rela gak dalam ketaatan. Seringkali hal yang sepele, remeh, tapi kita gak bisa taat. Disinilah kegagalan kita. Kenapa pertolongan itu gak sampai datang di hidup kita? Kita cuma tahunya kecewa. Itu blunder namanya. Sorry, saya ulangi. Itu kebodohan yang sering diulang dalam kekristenan. Tahunya cuma kecewa, tahunya cuma marah sama Tuhan. Saudara percaya lebih gini, saya mau bawa saudara pada poin ini. Yakin percaya Tuhan sebagai penolong? Percaya begini. Yang dia tolong itu adalah ketidakmampuan kita. Ini saya pernah ajarkan sama saudara. Tapi saya ingin tambahkan poin ini sebagai pengajaran yang melengkapi pengajaran yang saya coba sampaikan sama saudara. Kalau kita berharap menantikan pertolongan Tuhan. Nah, saya tunjukkan poin yang sangat-sangat urgen dan penting ini. Adakah di antara saudara yang sudah sabar dengan iman menantikan pertolongan Tuhan dan pertolongan belum datang juga? Gak cukup modal sabar dan iman. Ada modal ini yang kita mesti mengerti. Modal pemahaman firman kita mesti tahu. Apa itu? Tuhan itu sebagai penolong. Ternyata dia itu menolong, yang dia tolong adalah ketidakmampuan kita, bukan kemalasan kita. Atau saya tambah begini, yang Tuhan tolong itu bukan yang namanya apa ya, kita gak mau lakukan. Kita bisa lakukan sebetulnya, tapi kita gak mau lakukan. Kenapa kita gak mau lakukan dalam ketaatan? Malas, enggan kita. Tapi tetap saya mau ulang gini, yang Tuhan tolong, Anda mesti ngerti ini loh. Yang dia tolong adalah ketidakmampuan kita. Yang kita gak bisa kerjakan.
Itu maksud saya. Yang kita nggak mampu lakukan. Nah itu bagian Tuhan. Yang Anda bisa lakukan, yang Anda bisa kerjakan, itu bagianmu, lakukan. Doa pagi seperti ini kita bisa lakukan. Ya, setia sama Tuhan kita bisa lakukan. Itu bagian kita. Jangan suruh Tuhan lakukan bagian kita. Sebab yang ditolong Tuhan itu adalah ketidakmampuan kita. Yang kita nggak bisa lakukan, yang kita memang nggak mampu. Itu serahkan, pasti bagiannya Tuhan tolong kita. Makanya ada yang bertanya, pendeta, apa cukup kita dapat pertolongan hanya beriman-beriman? Kan ada orek labora. Ya iyalah saudara. Tentu saja kita gak cukup hanya berdoa. Gak cukup kita hanya berserah. Gak cukup kita hanya sabar. Gak cukup kita hanya beriman. Ada bagian-bagian yang kita bisa lakukan, bisa kerjakan, ya kerjakan. Kerja setiap hari, profesi saudara. Itu kan kita bisa lakukan kan. Buka toko, buka rumah makan, kerja jadi karyawan di mana. Saudara, itu kan bagiannya kita. Jangan suruh gantikan Tuhan lakukan bagian kita. Gak seperti itu. Sebab yang Tuhan tolong ternyata adalah ketidakmampuan dan gak bisanya kita. Bukan yang kita gak mau lakukan, kemalasan kita. Seperti saya pernah gambarkan. Di rumah kita ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lakukan kok. Tapi kita bayar pembantu, maaf, menggantikan kita. Karena kita sibuk, ya boleh silakan. Tapi bukankah semua pekerjaan yang ada di rumah yang dikerjakan sama asisten rumah tangga kita, kita bisa mengerjakan. Tapi kita suruh mereka mengerjakan bagian tugas kita. Ya boleh saja itu kalau urusan kesibukan rumah tangga kita. Karena urusan pekerjaan saudara sibuk, boleh. Tapi dengan Tuhan, sorry gak bisa. Nah, jangan-jangan kebodohan seperti ini kita lakukan. Kita itu loh tanpa sadar saudara ya, diakui atau tidak, kebanyakan kita orang Kristen kayaknya menurut saya kita jadikan Tuhan itu kayak pembantu kita gitu loh. Kita seperti suruh Tuhan itu melakukan yang kita gak mau kerjakan. Kenapa? Males kita. Kita gak mau kerjakan, kita cuma minta Tuhan tolong. Gak bisa, prinsip intinya adalah yang Tuhan tolong itu adalah yang kita gak bisa. Yang kita gak mampu lakukan. Tapi yang kita bisa lakukan, lakukan. Jangan kita gak mau lakukan. Nah seringkali ini yang terjadi, nunggu-nunggu pertolongan gak datang-datang. Karena ternyata ada mesti paham, mengerti supaya gak blunder. Yang dia tolong ternyata yang kita gak bisa lakukan. Hal-hal yang rohani, berdoa kan bisa kita lakukan kan. Bekerja bisa kan, melayani di gereja bisa kan. Coba Anda renungkan baik-baik, duduk tenang. Apa sih yang lepas yang kita gak kerjakan? Yang selama ini kita alpa. Yang dalam koridor frame hal-hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal kan, tapi kita gak mau. Tapi Tuhan mau kita kerjakan, kita enggan. Kenapa? Males aku gitu. Pantesan pertolongan gak datang. Ini orang gak punya kepekaan, gak punya yang namanya keintiman, dan memang dia gak ingin taat. Memang dia gak rela dipimpin. Banyak orang Kristen kan saya udah katakan lebih suka ditolong, tapi gak rela dipimpin dalam hubungan dan ketaatan dengan Tuhan. Nah inilah persoalan di kita saudara. Saya coba buktikan dengan sebuah contoh yang paling gampang, yang paling mudah. Contoh tentang Lazarus ya yang mati, yang sudah 4 hari itu mati. Satu kali Yesus ada di Betania di depan kuburnya Lazarus. Lihat tindakan Yesus, dia berkata begini, kata Yesus, angkat batu itu, singkirkan batu itu yang menutupi kubur, angkat itu. Terus berkata, Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Kenapa sih Tuhan suruh angkat batu, singkirkan batu yang menutup itu kubur? Setelah batu diangkat sama orang-orang di situ, muncul ayat 43. Dikatakan begini, coba sama-sama kita baca dong ayat 43. Ini seru di sini ayat 43. 1, 2, dan 3. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Setelah
batu itu diangkat sama orang-orang yang ada di kubur itu, Yesus tiba-tiba berkata begini, berseru begini, Lazarus marilah keluar. Lalu ayat 44, Lazarus bangkit, dia hidup dengan kondisi masih terikat kaki dan tangan dengan kain kapan dan mukanya dengan kain peluh. Itu cara orang Yahudi dikuburkan. Orang mati digituin, tutup kain peluh, diikat dengan kain kafan, semuanya ditutupi kaki dan tangan. Tapi dia hidup, dia bangkit. Nah, kenapa pada bagian ayat yang ke-39 Yesus perintahkan orang-orang, angkat batu itu, singkirkan batu yang menutup kubur. Kenapa Yesus suruh? Sebab untuk mengangkat batu, singkirkan batu yang memang berat yang menutupi kubur, orang-orang di situ bisa lakukan. Lihat contoh ini dari Yesus yang Yesus kerjakan. Yang bisa dikerjakan manusia, itu bagian manusia. Yesus suruh kerjakan mereka, angkat batu itu. Tetapi urusan membangkitkan Lazarus yang mati, itu butuh Tuhan. Dan hanya Yesus yang bisa melakukan itu untuk kita. Kalau Anda hari ini mengalami situasi tanda-tanda kematian di ekonomi, tanda-tanda kematian di bisnis usaha, dulu rame Pak, sekarang sepi, itu tanda-tanda. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, jangan malas. Keintiman bangun hubungan sama Tuhan kita bisa, jangan malas. Taat sama perintah Tuhan bisa, angkat batu itu, mereka kan bisa lakukan. Sebetulnya di Alkitab ada banyak contoh-contoh yang sangat gamblang. Makanya saya tulis begini, kalau pagi ini kita ingin ditolong Tuhan, tapi tidak ingin dipimpin oleh Tuhan, percayalah kita nggak pernah ngalami yang namanya pertolongan Tuhan. Makanya jangan cuma bisa frustasi dan nyalain Tuhan. Saya ingin pagi ini, coba lihat gambar ini, setiap kita itu bisa memahami ya. Dari mulai awal saya udah sampaikan sama saudara, sampai pada bagian titik ini. Ujungnya begini, saya mau bilang sama saudara kesimpulannya. Saudara mesti mengerti dan memahami cara Tuhan menolong kita, itu justru saat dia pimpin hidup kita. Anda mau ditolong sama Tuhan, mesti ngerti bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia menolong kita, menyembuhkan kita, berkati kita, selamatkan kita, angkat hidup kita, kasih jalan keluar sama kita. Anda harus tahu praktek cara kerjanya Tuhan seperti apa. Mau ditolong, harus paham caranya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Justru Tuhan tolong kita saat dia itu pimpin hidup kita. Tuhan berfirman, angkat batu itu, mereka angkat. Saat mereka angkat, tiba-tiba firman dilepaskan. Lazarus marilah keluar, bangkit hidup dia. Sama dengan hidup kita. Atau contoh yang paling gampang saya tambahkan lagi. Kisah tentang Musa dan Israel di tepi laut Teberau. Buntu jalannya di depan laut, di belakang tentara Fir'aun yang semakin mendekat, kanan kiri gunung dan padang gurun. Gak bisa kemana-mana, terjepit. Dalam ayat ini, Keluaran 14 ayat 15, saya baca beberapa ayat, dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah kau berseru-seru demikian kepadaku? Musa berseru itu berdoa, bukan sekali. Dia teriak-teriak ngapain? Minta tolong. Dari mana kita tahu Musa berdoa minta tolong? Dari kalimat ayat ini, Tuhan yang katakan, hai Musa, mengapa kau berseru-seru demikian kepadaku? Dari kalimat firmannya Tuhan ini tersirat, Musa itu dalam jalan buntu yang berat, situasi mau dibunuh sama Fir'aun dan tentaranya. Musa hadapi dengan doa, Musa hadapi berseru sama Tuhan. Kemarin dalam doa puasa, saya sampaikan tentang doa Yunus kepada saudara yang doa puasa. Dengar baik saudara, yang tidak ada alasan buat kita untuk tidak berdoa atau berhenti berdoa. Sebab ketika kita berdoa, saudara akan lihat ujungnya ada jalan keluar dari Tuhan. Sukar itu mustahil bukan berarti sukar. Mustahil bukan berarti berakhir segala sesuatunya. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Saat hadapi masalah yang berat, jangan berhenti berdoa ya. Jangan berhenti percaya. Jangan pernah berhenti beriman. Itu bagian yang memang harus kita punya dan kita lakukan. Musa dikatakan, mengapa kau berseru demikian kepadaku? Sekarang kalimat ini muncul. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saya singkatkan saja begini. Kalimat ini ketika berkata, katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat now, sekarang.
Bukankah ini Anda sepakat dengan saya? Ini kan pimpinan Tuhan. Tuhan tuntun. Sekarang Musa berangkat, doanya berhenti dulu. Ada waktunya kita berdoa, makanya ada istilah ora et labora. Nah, jika ada yang Anda bertanya pada saya, kan ada ora et labora. Ya ini jawaban saya untuk Anda sekaligus. Ada waktunya kita berdoa, Tuhan udah dengar doa kita. Masa kita doa terus? Makanya Tuhan berkata, mengapa engkau berseru demikian kepadaku? Cukup berdoanya, sekarang bertindak. Berangkat kamu dengan bangsa Israel. Bukankah ini pimpinan dari Tuhan? Firman yang memimpin. Musa taat gak? Tinggal itu saja. Lalu kalimat berikutnya 16. Dan engkau, ini tuntunan lagi, pimpinan lagi. Angkatlah tongkatmu. Pimpinan kan ini saudara ya. Dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Apakah setelah dia kasih pimpinan, kasih firmannya, langsung terbelah itu laut, ada jalan keluar, langsung ada mujizat? Belum. Itu baru pimpinan. Musa belum melakukan bagiannya, belum dia kerjakan. Ingat prinsipnya adalah begini. Tuhan tolong kita. Yang dia tolong adalah bukan ketidakmauan kita, tapi ketidakmampuan kita. Tapi yang kita bisa kerjakan. Dia gak pernah tolong kemalasan kita. Dia gak pernah ampuni kemalasan kita. Makanya ada jangan cuma hanya ngomel bersungut-sungut. Padahal kita gak mau kerjakan. Ketika Tuhan katakan angkat tongkatmu, ulurkan belah. Bukankah ini sesuatu yang Musa bisa kerjakan sebetulnya? Anda lihat, begitu Musa melakukannya 21. Saya baca ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras dan seterusnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dia belah. Dia taat, dia nurut pada pimpinannya Tuhan. Orang kalau punya membangun hubungan sama Tuhan, cari Tuhan, punya persoalan datang sama Tuhan, itu namanya membangun hubungan. Berarti saya mau dipimpin sama Tuhan. Begitu tuntunannya datang, nasihatnya datang, suara Tuhan datang, bisa lewat khotbah seperti ini. Bisa lewat suara Tuhan datang dalam hati kita. Nah itu tinggal kita mau melakukan atau tidak. Musa melakukan, dia angkat tongkatnya, dia ulurkan belah laut, terbelah. Saat Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi yang Tuhan tolong itu memang adalah ketidakmampuan kita. Tapi yang kita bisa kerjakan, lakukan. Angkat tongkat Musa kan bisa lakukan itu. Seperti contoh ada seorang nelayan yang pernah gagal. Yang bernama Petrus saudara ya. Semalam-malaman dia kerja keras, dia bukan pemalas. Dia rajin, dia kerja keras sepanjang malam. Udah berapa jam dia muter, udah ngubek-ngubek Danau Galilea. Semua diputerin, tebarkan jala, nol, nihil. Tidak ada seekor ikan pun yang dia tangkap. Dia gagal total bekerja hari itu. Tidak ada income pemasukan. Tapi dia mau kerja keras. Dia melakukan bagian yang dia bisa kerjakan. Bukan gak mau kerjakan, dia kerjakan. Ada lihat, Yesus datang pinjam perahunya. Ini bicara membangun hubungan kan. Dipakai mimbar perahunya Petrus. Yesus mulai mengajar banyak orang. Apa yang terjadi? Di dalam Alkitab, Yesus itu bukan sekedar berkhotbah. Dia lebih banyak mengajar. Itu kalimat firman Allah. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya suka mengajar kepada saudara. Walaupun kadang-kadang orang bosan, apa ini khotbah ini? Kayak sekolah, kayak ngajar. Tapi mengajar Yesus. Sudah perhatikan, setelah dipinjam sebagai mimbar itu kapalnya. Seperti ada satu connect keintiman hubungan. Petrus mulai mendengar firman Tuhan. Dan tiba-tiba datang pimpinan Tuhan berkata, Petrus sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam. Dan tebarkan jalamu. Petrus kayaknya tadinya dia gak mau lakukan. Karena dia nelayan yang expert, yang hebat, yang handal. Dia pakarnya soal kenelayanan gitu loh kira-kira. Dia tahu disuruh bawa perahu ke tempat yang dalam, dia nurut. Suruh nebarkan jalan, mungkin dia agak berhenti stuck sedikit. Kenapa dia berpikir? Siang hari gini matahari mulai keluarnya terang, ikan tidak ada di tengah. Semuanya berteduh di tempat yang pinggir. Tapi Petrus taat pada pimpinan Tuhan. Dia nurut melakukan bagiannya. Yang menebarkan jala kan dia bisa lakukan. Dia tebarkan jala. Ada tahu hasilnya apa? Begitu ditarik,
perahu Petrus gak cukup, panggil teman satu perahu yang lain jadi berkat, 2 perahu penuh dengan ikan. Hanya saat itu dia bekerja, taat pada tuntunan. Kita mungkin berkata, Tuhan tolong kegagalanku, Tuhan sembuhkan aku. Atau mungkin macam-macam pertolongan yang kita sedang tunggu-tunggu nantikan dari Tuhan pagi ini. Ingat, ada standar yang harus kita punya. Jangan cuma diutamakan tolong saya Tuhan. Orang lebih suka ditolong tapi gak rela dipimpin. Penuhi standarnya, lakukan standarnya. Itulah hidup kita yang rela dipimpin sama Tuhan. Artinya membangun hubungan rela dipimpin itu. Dan punya ketaatan apapun perintah Tuhan. Nurut. Sama dengan cerita mujizat janda dan buli-buli minyak. Janda yang tinggal suaminya seorang nabi, hutangnya banyak. Datang sama Nabi Elisa. Lihat gambar itu ayatnya 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Anda baca di rumah cerita ini. Saya langsung sampaikan saja. Begitu datang sama Nabi Elisa, ceritakan, aku punya hutang, bagaimana caranya. Tuhan berfirman menolong wanita ini lewat Nabi Elisa. Kamu pinjam bejana kosong di tetanggamu. Dan pesan Tuhan lewat sang Nabi, jangan terlalu sedikit. Janda ini kagak ngerti maksudnya apa terlalu sedikit. Kalau seandainya kemudian kita tahu janda ini hanya pinjam bejana ala kadarnya sedikit, dia gak bisa bayar hutangnya. Karena minyak itu nanti akan dijual jadi uang. Maka dia kumpulkan, dia pinjam sama tetangganya bejananya agak banyak. Masukkan kamar, lalu Elisa katakan, masuk kamu dalam kamarmu dengan 2 anakmu itu. Sekarang mulai tuang. Begitu udah penuh, angkat lagi, tuang lagi. Begitu penuh, tuang lagi di bejana berikutnya. Terus sampai bejana terakhir penuh, nggak ada lagi bejana yang kosong. Makanya pesannya jangan terlalu sedikit. Begitu bejananya kosong, sudah tidak lagi bejana, berhenti menetes. Sebetulnya berkat Tuhan tidak pernah berhenti loh. Asal ada bejana kosong, itu akan terus mengalir. Tapi sayang bejananya nggak ada. Dan bejana hidup itu adalah kita lah saudara ya. Kita itu kadang-kadang gini, yang kita mau keinginan kita. Kalau kita jadi orang Kristen ya ikuti apa kata ajaran hukumnya Tuhan. Bukan hukumnya kita yang kita mau. Datang kepada Tuhan itu harusnya kayak bejana kosong sih. Mengosongkan hati kita biar Tuhan yang isi. Bejana hidup kita dengan firman-Nya dan kuasanya. Berhenti netes, datang sama Elisa. Bagaimana Nabi Elisa? Jual minyak itu, uangnya bayar hutangmu semua sampai lunas. Dan sisanya itu pakai hidupmu dan anak-anakmu. Ternyata hasil penjualan minyak itu sangat banyak. Hutangnya lunas yang banyak. Bahkan masih bisa hidup untuk keluarganya dia. Itu pertolongan Tuhan. Tetapi janda ini mesti nurut. Sebetulnya gak masuk akal. Dibuli-buli tinggal sedikit kok minyaknya. Ada gak di antara saudara ngalami seperti janda yang ditinggal mati sama suaminya seorang nabi. Yang kita punya tinggal sedikit. Di masa-masa pandemi 2 tahun lebih kemarin. Banyak orang punya pengalaman sedikit, modalnya tinggal sedikit. Banyak hal sedikit. Tapi Tuhan bisa tolong asal kuncinya cuma satu. Kita mau taat pada tuntunan Tuhan. Rela dipimpin. Saya pernah sampaikan sama saudara. Jadi kalau Anda ingat tentang kisah bangsa Israel, mereka itu disertai Tuhan. Saya pernah bilang begini, bahwa ternyata nggak cukup hidup kita hanya disertai Tuhan. Israel itu kurang apa? Disertai Tuhan secara langsung di padang gurun dengan tiang awan, tiang api. Karena penyertaan Tuhan secara langsung membuat mereka dikasih makan mana tiap hari. Hidup dalam mujizat 40 tahun. Gunung batu keluar air. Ada disertai Tuhan. Tapi Anda pernah berpikir gak, bukankah hal yang aneh banget, gak masuk akal banget, disertai Tuhan tapi gagal masuk tanah Kanaan. Makanya saya berani katakan, gak cukup loh hidup Kristen kita disertai Tuhan. Urusan disertai, Ibrani 13 ayat 5b katakan, aku sekali-kali gak pernah meninggalkan kamu, aku sekali-kali gak pernah membiarkan kamu. Dia memang percaya dengan iman, dia gak pernah tinggalkan kita dalam kesulitan kesusahan kita. Dia menyertai kita. Dia ada bersama kita. Seperti dia ada untuk bangsa Israel di padang gurun. Tapi kok gagal? Tidak masuk akal. Gagal masuk ke Kanaan. Kenapa gagal? Ngomel, berontak. Tidak taat pada pimpinannya Tuhan. Tuhan berfirman. Berontak mereka coba. Tidak cukup disertai.
Kita percaya, saya percaya Anda disertai Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kita. Masalahnya begini, kok gak ditolong-tolong sih? Kitanya gak rela dipimpin. Itu saja saya mau katakan. Kalau Anda memahami ini, saya percaya kita tidak akan lagi melakukan namanya kebodohan. Blunder yang gak perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita ngerti, oh ternyata selama ini aku sudah punya iman dan sabar. Kok belum datang juga jawaban doa. Ternyata pikiran kita cuma tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Diri kita yang minta tolong, nggak rela hidup kita, nggak menyiapkan diri kita mau dipimpin bersedia oleh Tuhan. Hari ini relakan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Petrus ketika Tuhan berkata, datanglah Petrus, dia berjalan di atas air loh. Pimpinannya taat. Saya berdoa pagi ini, semoga kita boleh mengalami pertolongan dan kuasa.